gubernur ini kan banyak teorinya saja ini. Kadang gubernur ini kan terlalu hanya manis dalam ucapan, pahit dalam tindakan. Bermetadahan. Yo, karena banyak PHP dia berbicara program Zero Waste misalnya. Hanya menang di tatanan narasi saja. Mana bukti Zero Waste sebagai salah satu visi misi yang dia gaung-gaungkan. Faktanya seperti apa Zero Waste itu? Nggak ada. Saya ke Pak Ketua Akad dulu ya. Ini beliau juga banyak intent komunikasi dengan kepala desa yang ada di Lombok Barat maupun yang ada di provinsi. Menurut pandangan Pak Ketua, apa yang sebenarnya Kades dan masyarakat harapkan dan inginkan dari pemerintah agar pariwisata dan ekonomi kita ini kembali normal? Sebenarnya apa kemelit masyarakat Kades, karena kan Pak Ketua ini kan pastilah banyak terima masukan dan keluhan dari Kades dan masyarakat. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Ya, selain dari bansos, gitu. Baik. Kalau ditanya apa kemelet, enggak ada sekek kemelet. Pemolah aturan ini repot-repot. Berarti kembali ke kebijakan. Iya, kebijakan. Karena segala sesuatunya tergantung kebijakan pemerintah. Desa adalah ujung tombak negara. Eksekusi dari sebuah kebijakan pemerintah pusat itu ada di tingkat desa. Sebaik apapun yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka baik pula yang didapatkan di tingkat desa. Gitu. Segalau apapun kebijakan pemerintah pusat ini akan galau juga kita, kan begitu. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat membangun sebuah sinergitas. Sehingga kemudahan dalam beraktivitas, berrutinitas tetap dengan mengedepankan prokes ini penting, kan gitu. Karena orientasi berpikir kita sekarang ini bagaimana untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat. Sehingga jangan sampai bansos ini menjadi sebuah solusi, tidak. Itu kan hanya pemanis saja itu. Karena sifatnya stimulan. Kalau bantuannya hanya 300.000 per bulan, biaya hidup dengan kondisi pandemi ini berapa? Tidak cukup kalau berbicara tentang kebutuhan kehidupan. Lama-lama rakyat ini bisa mati pelan-pelan dibuat. Berarti kalau kebijakan yang perlu dirubah. perlu dirubah, kan begitu. Oke, itu kebijakan itu yang perlu dirubah. Sampai sekarang ini Pak Ketua sudah sampaikan tidak itu baik terlebih ke Pak Gubernur? Nah, ini menarik berbicara gubernur ini. Gubernur ini kan banyak teorinya saja ini. Kadang gubernur ini kan terlalu hanya manis dalam ucapan, pahit dalam tindakan. Bermetadahan. Yo, karena banyak PHP dia berbicara program Zero Waste misalnya. Hanya menang di tatanan narasi saja. Mana bukti Zero Waste sebagai salah satu visi misi yang dia gaung-gaungkan. Faktanya seperti apa Zero Waste itu? Tidak ada. Integritas dari sebuah program itu harus diuji dengan sinergitas itu juga, kan, seperti apa dia melaksanakan. Contohnya antara pemerintah provinsi, kabupaten dengan desa, kita tidak masuk sinergitas itu. Bagaimana menyelesaikan Zero Waste? Oh, juga Zero Waste ini jadi temuan. Makanya sering saya sampaikan sama Pak Gubernur yang memang memiliki latar belakang sebagai seorang politik, ya, seorang akademisi yang melanglang buana, dia punya pengalaman ke luar negeri. Tapi hanya dengan cerita saja, narasi itu tidak butuh bagi kami. Yang kami butuhkan itu adalah praktik. Apa sinergitas program provinsi itu ke kabupaten, sinergitasnya ke desa, kan begitu. Kalau berbicara tentang sinergitas itu. Tapi sekarang ini saya lihat gubernur ini masih hanya menang di tatanan teori saja. Berarti memang sampai saat ini itu cuma teori aja, tidak teori ada saja. Pendukung, entah mungkin misal kayak Zero Waste untuk sampah. Apakah tidak ada akomodasi seperti ada diberikan kendaraan untuk pengangkut sampah, tidak ada seperti itu ya tiap desa? Apa yang bisa kita lihat? Mereka hanya membina komunitas-komunitas tertentu, tetapi sinergitasnya dengan desa, kan begitu. Komunitas tertentu itu seperti apa? Yo, misalnya kan ada yang menangani tentang sampah, ada komunitas-komunitas yang dibentuk, yang ujung-ujungnya ada jadi temuan. Kenapa? Profesionalitas dalam manajemen sebuah program ini yang tidak dimiliki. Jangan sampai hanya mengedepankan konco-konco dewe, kan selesai apa dia. Mae kenaan gawe.
Buktikan bahwa gubernur ini memiliki program yang gemilang yang sifatnya bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Jangan diajar kita bermimpi oleh gubernur ini. Tidak baik itu. Ini gagal atau belum maksimal? Gagal kalau berbicara konsep visi misinya dia. NTB gemilang, apanya yang gemilang? Tidak ada yang gemilang-gemilang gimana. Mungkin GPS-nya, Pak. Apalagi JPS yang banyak bermasalah itu. Oh gitu. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Program provinsi ini patut dievaluasi. Bukan kami menjadi kesalahan, tapi patut dievaluasi. Sehingga kami ingin melihat gubernur ini memberikan kebijakan itu yang terukur, yang teratur. Bagaimana terbangun sinergitas itu SKPD-nya dengan kita di desa, begitu ketika SKPD yang di tingkat provinsi dia masuk ke SKPD kabupaten misalnya. Tapi paling tidak ada chemistry-nya dengan desa, begitu. Memang sampai saat ini program-program dari gubernur itu tidak ada yang pro desa? Kalau saya melihat sampai hari ini belum ada yang pro desa. Belum ada. Berbicara di Lombok Barat, belum ada. Karena keberhasilan dalam sebuah konsep pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov, desa mana yang dia bina, desa mana yang dia support, itu belum ada. Hanya masih dalam tatanan narasi. Adapun yang sudah ada tapi belum terbukti. Berarti sampai saat ini yang bekerja itu cuma daerah saja, termasuk Lombok Barat? Iya. Provinsi agak kurang lah kayak gitu? Iya. Nah makanya kami juga di Lombok Barat membangun komunikasi dengan Pak Bupati, Ketua DPR, SKPD. Ayo sinergitas ini kita bangun. Dengan di mana HUT Lombok Barat kemarin mengangkat tema kolaboratif dan inovatif. Ayo apa yang kita kolaboratifkan, apa yang kita inovatifkan, kan begitu. Sehingga selama ini kesannya desa ini tidak berhasil membangun desanya. Terkadang apa? Pemerintah daerah dan pusat yang terkadang tidak mampu mengimplementasikan apa menjadi sebuah kebijakan itu dalam tatanan kebijakan itu sendiri. Terkadang banyak yang tersendat itu. Berarti bertolak belakang dengan teori para pemerhati negara, bahwa kalau daerahnya, indikator daerah maju itu ketika desanya sudah maju. Berarti ini kebalik. Iya, makanya kan keberhasilan, kemajuan sebuah daerah maupun negara tergantung dari bagaimana secara manajemennya. Tetapi secara tidak langsung majunya desa, majunya daerah. Kan begitu. Oke. Desa ini sebagai alat vitalnya. Kenapa? Seluruh kebijakan pemerintah pusat implementasinya ada di tingkat desa. Kan begitu. Sehingga kalau berbicara tatanan tanggung jawab, lebih besar tanggung jawab kepala desa ketimbang bupati gubernur itu. Oh gitu. Itulah ukurannya. Karena apa? Semua kebijakan ada di tatanan kita. Apalagi mohon maaf di SKPD kan, dia leading sektornya khusus kan gitu. Kalau kita persoalan bansos ada di situ, kesehatan ada di situ. Sekarang berbicara masalah pandemi, sebagian besar kebijakan yang ada kami lakukan di desa itu adalah melaksanakan kebijakan perintahnya pusat, yaitu memberikan bantuan bansos melalui BLT. Setengah dari anggaran kami itu habis ke bansos. Sisanya masuk ke dukungan ke dinas kesehatan. Terus pembinaan pemberdayaan. Nah sekarang ketika kita melakukan sebuah inovasi perencanaan yang lain, tidak mampu. Kenapa? Kebijakan itu sudah diamputasi sebelumnya. Sehingga kewenangan kami di desa terpangkas oleh kebijakan pemerintah pusat. Mungkin begini Pak Ketua. Ya kita berpikir positif saja. Mungkin Pak Gubernur saat ini mungkin karena ada refocusing anggaran, jadi belum bisa terlalu maksimal perhatiannya ke desa. Tapi kira-kira kan mungkin dari bantuan itu mereka bantu Pak Ketua? Ya bisa saja. Makanya saya berharap gubernur itu jangan terlalu lebay lah ya. Lebih seperti apa Mas? Terkadang kan kemarin misalnya contoh ya, pada saat kami ada pengukuhan forum kepala desa Sekotong Lembar, bagaimana kepala desa ini bisa makan kebab di depan Masjidil Haram atau apa kan gitu. Itu kan mimpi. Hal-hal seperti itu kan tidak bagus untuk dinarasikan gitu. Sekarang bagaimana yang kami harapkan sebenarnya dari Pak Gubernur itu, Pemprov sudah mengeluarkan kebijakan yang berbasis desa. Silahkan desa membuat perencanaan dan bagaimana menindaklanjuti dari kebijakan gubernur ini yang berbasis desa. Berbicara apa saja, kan begitu. Jangan sampai kebijakan itu tidak tertangkap oleh kami. Kenapa? Ingat, di dalam pembinaan dan pemberdayaan yang menjadi kewajiban pemerintah desa, pemerintah daerah,
Berdasarkan Undang-Undang Desa jelas di pasal 12 sampai 115 mengatur tentang fungsi pembinaan dan pengawas itu, baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Dan di situ dibarengi dengan kebijakan anggaran, baik melalui DAK maupun DAU, kan begitu. Nah, sehingga segala bentuk kebijakan itu harus masuk ke desa, menjadi sebuah perencanaan kita di APBDes. Faktanya hari ini tidak pernah kita bisa mendapatkan bantuan atau program yang dari Pemprov yang bisa masuk ke perencanaan kami. Adapun itu masuk, itu ada kebijakan-kebijakan tertentu, gitu kan. Partisipasi kami dalam sebuah perencanaan itu tidak bisa terukur jadinya oleh kebijakan Pemprov itu, karena Pemprov juga terkadang tidak transparan dengan perencanaannya, sehingga ini menjadi sebuah kendala kami. Begitu, sehingga kami berharap mulai dinas DPMD misalnya, gubernur itu tolong evaluasi, gitu kan, bagaimana kinerja SKPD-nya juga, sehingga berbicara tentang kebijakan desa terukur, teratur, bisa dia monitor sampai sejauh mana kebijakan Pemprov ini terhadap desa, kan begitu. Berikan buktinya, ini loh buktinya desa yang sudah kami bina misalnya. Jangan sampai desa setelah mendapatkan keberhasilan, bisa ikut lomba dan sebagainya dari di situ baru mereka tampil menjadi termasuk pahlawan desa kesiangan. sesat kemarin. Iya, jangan sampai seperti itu. Kan mereka mengklaim bahwa dengan adanya lomba dan sebagainya itu juga sebagai bentuk keberhasilan dalam konteks pembinaan itu. Tetapi itu kan hanya bisa desa-desa tertentu. Kami berharap pemerintah ini bisa memberikan sebuah kebijakan yang secara global, teman-teman bisa berpartisipasi di situ kan, sehingga membangun sinergitas itu, mari buat perencanaan supaya sistem perencanaan itu bisa masuk di situ. Kan itu. Sehingga orientasi berpikir kita ini bagaimana memajukan desa dan daerah.